Namaku Yana, seorang perempuan 28 tahun yang menjalani hari-hari sebagai pengusaha pakaian online. Hidupku bisa dibilang monoton, tenggelam dalam tumpukan kain, pesanan pelanggan, dan riuhnya media sosial. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil di kota ini, yang menjadi tempatku memulai perjalanan karir. Sebagai seorang wanita mandiri, aku menikmati kebebasan, meski kadang kesepian menjadi teman setia. Suatu hari, setelah paket besar kain dari supplier datang terlambat, aku memutuskan untuk menyewa mobil. Lokasi pengambilan cukup jauh, di pinggiran kota. Aku mendapati sebuah tempat bernama Aska Rent lewat pencarian internet. Tempat itu mendapat banyak ulasan positif, terutama soal pelayanan ramah dan mobil yang terawat. Penasaran dengan tempat tersebut, aku memutuskan untuk mencobanya. Saat tiba di lokasi, mataku langsung tertuju pada seorang pria yang sedang mencuci mobil. Usianya mungkin sekitar akhir 30-an, tubuh tegap dengan senyuman yang menenangkan. Pria itu menyadari kehadiranku dan segera menghampiri. Ada sesuatu yang berbeda dari cara dia memandang, seperti penuh perhatian tetapi tetap menjaga batasan. "Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya hangat dan bersahabat, membuat suasana canggung lenyap. "Oh, iya. Saya Yana. Sudah reservasi mobil untuk hari ini," jawabku sambil menyerahkan ponselku. Dia mengangguk dan memeriksa datanya. "Yana, ya? Saya Aska, pemilik tempat ini. Mobilnya sudah siap. Mau saya bantu cek kondisi dulu sebelum Mbak pakai?" Aku hanya mengangguk. Pria itu memperlakukanku dengan sopan dan penuh perhatian. Dia menjelaskan fitur mobil dengan telaten, memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum aku berangkat. Aku perhatikan betapa detailnya dia dalam bekerja, seolah-olah setiap hal kecil pun penting baginya. Dalam hati, aku mulai merasa terkesan. Setelah semua selesai, aku pun pergi. Namun, sepanjang perjalanan, pikiranku terus kembali pada sosok Aska. Ada sesuatu yang menarik tentang pria itu, sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Tetapi aku memilih mengabaikannya, mencoba fokus pada bisnisku. Hidupku sudah cukup sibuk tanpa perlu terlibat dalam urusan yang tak terduga. Namun, beberapa hari kemudian, aku mendapati diriku kembali memikirkan tempat itu. Entah bagaimana, rasa penasaran membawa langkahku kembali ke Aska Rent. Kali ini bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan karena dorongan hati yang sulit dijelaskan. Setelah pertemuan pertama itu, aku kembali menyewa mobil di Aska Rent beberapa kali. Lama-kelamaan, aku dan Aska mulai lebih sering mengobrol. Dia ternyata tidak sekaku yang kukira. Seringkali, kami tertawa bersama mendengar cerita-cerita lucu yang saling kami bagi. Hubungan kami berubah dari sekadar pemilik jasa dan pelanggan menjadi teman yang saling menghargai. "Kenapa memilih usaha rental mobil, Mas?" tanyaku suatu hari saat menunggu mobil yang sedang disiapkan. Dia tersenyum kecil. "Awalnya karena kebutuhan. Setelah bercerai, aku butuh pekerjaan yang fleksibel untuk tetap bisa mengurus anakku, Dika. Sekarang usianya 8 tahun. Kalau aku terlalu sibuk kerja, dia akan kesepian." Aku tertegun. "Wah, hebat ya, Mas. Pasti berat harus jadi orang tua tunggal." "Awalnya berat, tapi sekarang sudah terbiasa. Apalagi Dika anak yang ceria. Dia malah sering jadi penyemangatku," jawabnya sambil tersenyum hangat. Hari itu, Aska juga menceritakan bagaimana dia memulai usahanya dari nol. Semua mobil di tempat itu dulunya dibeli dengan susah payah, bahkan beberapa di antaranya hasil kerja keras bertahun-tahun. Ketekunannya membuatku kagum. Aku sadar bahwa di balik senyumnya yang tenang, Aska adalah pria yang penuh tanggung jawab. Sejak obrolan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali bertemu Aska. Aku tak bisa lagi mengabaikan getar aneh di dadaku. Namun, aku tahu posisiku. Dia adalah seorang pria dengan tanggung jawab besar, sedangkan aku hanya seorang wanita yang baru mengenalnya. Kadang-kadang, aku memanfaatkan alasan-alasan kecil untuk mengunjungi tempat rentalnya, meski aku tahu alasanku lebih dari sekadar urusan mobil. Aku menikmati waktu-waktu bersama Aska, meski hanya untuk mengobrol singkat. Tanpa sadar, aku mulai menanti-nanti momen-momen itu. Suatu hari, Dika jatuh sakit. Aska, yang biasanya ceria, terlihat sangat lelah dan khawatir.
Aku mengetahuinya saat kebetulan mengunjungi tempat rental untuk mengambil pesanan. "Mas Aska, kamu kelihatan gak baik. Kenapa nggak istirahat aja?" tanyaku khawatir. Dia menggeleng. "Dika sedang sakit. Aku nggak bisa meninggalkan tempat ini terlalu lama, tapi juga nggak bisa fokus." Aku menawarkan bantuan, meski sedikit ragu. "Kalau ada yang bisa aku lakukan, bilang aja ya." Aska terkejut, tapi senyum kecil tersungging di bibirnya. "Terima kasih, Yana. Aku cuma butuh seseorang yang mau mendengar." Hari itu, kami berbicara panjang lebar. Aku mendengar cerita tentang masa sulitnya, tentang perpisahan yang dia alami, dan perjuangan membesarkan Dika. Hatiku semakin luluh. Aku melihat pria yang tidak hanya tangguh, tetapi juga tulus mencintai anaknya. Aku menawarkan untuk mengantar obat ke rumahnya. Awalnya Aska menolak, tapi aku meyakinkannya bahwa itu bukan masalah besar. Ketika sampai di rumahnya, aku melihat sisi lain dari hidup Aska. Rumahnya sederhana, tetapi terasa hangat. Dika menyapaku dengan senyum lemah, dan aku merasa ada ikatan yang mulai terjalin di antara kami bertiga. Setelah malam itu, kami sering berbicara lebih intens. Aku menjadi tempat curhat Aska. Dia berbicara tentang kekhawatirannya akan masa depan Dika, dan aku berbicara tentang mimpiku membangun butik besar. Pembicaraan kami saling melengkapi. Tak jarang, Dika ikut bergabung, menciptakan momen kebersamaan yang menghangatkan hati. Hingga suatu hari, aku diminta menemani Aska membawa Dika ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan. Aku merasa diberi kepercayaan besar, dan saat melihat Dika mulai pulih, hatiku diliputi rasa bahagia yang tak terlukiskan. Perlahan, aku menyadari bahwa aku telah mencintai mereka berdua. Waktu berlalu, hubungan kami semakin dekat. Aska sering mengajak Dika bertemu denganku. Anak itu ceria, persis seperti yang pernah dia ceritakan. Kami bertiga sering pergi bersama. Tanpa sadar, aku mulai memikirkan mereka sebagai bagian dari hidupku. Pada suatu malam, di bawah langit berbintang, Aska akhirnya berbicara dari hatinya. "Yana, aku tahu hidupku rumit. Aku tahu aku membawa banyak tanggung jawab. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku ingin kamu ada di dalam hidupku," katanya dengan suara lirih. Hatiku bergetar. Aku menatap matanya yang penuh ketulusan. "Aku nggak peduli seberapa rumit hidupmu, Mas. Yang penting, kita bisa saling mendukung." Sejak saat itu, kami resmi bersama. Tidak ada yang sempurna, tetapi kami tahu cinta dan kepercayaan adalah fondasi yang kuat. Bersama Aska dan Dika, hidupku yang tadinya sunyi kini penuh warna. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang mencari kesempurnaan, melainkan menemukan kebahagiaan dalam ketidaksempurnaan. Hari-hari setelah itu menjadi penuh makna. Aku mulai membantu Aska dalam usahanya, memberikan ide untuk mengembangkan rental mobilnya. Di sisi lain, Aska selalu mendukungku dalam setiap langkahku mengembangkan bisnis pakaian. Kami menjadi tim yang tak terpisahkan, saling melengkapi dan menguatkan. Puncaknya adalah saat Aska melamarku di depan Dika. Di taman kecil dekat rumahnya, dia mengutarakan keinginannya untuk menjadikanku bagian dari keluarga kecil mereka. Dika memelukku dengan antusias, seolah merestui segalanya. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Kini, aku percaya bahwa cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian menerima kekurangan dan membangun masa depan bersama. Bersama Aska dan Dika, aku menemukan rumah yang sesungguhnya, tempat di mana hati merasa tenang dan penuh cinta. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk menerima dan mencintai seseorang dengan segala kekurangannya. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi seringkali hadir melalui momen kecil yang penuh kasih sayang dan pengertian. Melalui perjalanan Yana dan Aska, kita belajar bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi dengan cinta, dukungan, dan ketulusan, segala rintangan dapat dihadapi bersama. Jangan pernah ragu untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada kebahagiaan untuk masuk, meskipun jalan menuju ke sana penuh liku. Cinta adalah keberanian untuk mempercayai, memaafkan, dan saling mendukung. Ketika kita menemukannya, kita akan sadar bahwa cinta adalah rumah terbaik yang pernah kita miliki. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.
Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami.